sahabat Superiut, akhir-akhir ini berita tentang pelecehan seksual terhadap remaja makin banyak aja ya. Bayangin aja, berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menyebut bahwa jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2023 tercatat naik 3 kali lipat dari tahun 2022. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA membeberkan terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang 2023. Adapun kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dengan jumlah 1.915 aduan sepanjang tahun ini. Lalu diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan psikis dengan 674 kasus. Berdasarkan tempat kejadiannya, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di lingkungan keluarga, yaitu sebanyak 35%, diikuti oleh kejadian di lingkungan sekolah sebanyak 30%, lingkungan sosial 23%, dan tidak disebutkan 12%. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK, Nunuk Suryani beberkan data asesmen nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022. Hasilnya ditemukan sebanyak 34,51% siswa berpotensi alami kekerasan seksual, 26,9% alami hukuman fisik, dan 36,31% alami perundungan. Sebagian besar seseorang yang pernah mengalami kejadian tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengaku mengalami trauma yang cukup berdampak setelahnya loh. Mereka akan selalu dibayang-bayangi oleh kejadian tersebut. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku menjadi takut saat akan berpergian seorang diri, apalagi setelah mengalami kejadian itu. Selain trauma dari pelecehan dan penyerangan itu sendiri, ternyata para korban kekerasan seksual berisiko lebih besar terkena masalah kesehatan yang serius, termasuk depresi, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, tekanan darah tinggi, kecemasan, penyakit ginjal, aneurisma, diabetes, dan banyak penyakit serius lainnya. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association pada Oktober 2018, sekitar 60% orang yang mengalami kekerasan seksual memiliki masalah tidur, dan 95% menunjukkan gejala depresi dan kecemasan klinis. Bahkan bisa sampai perilaku menyakiti diri atau self-harm dan mencoba melakukan upaya bunuh diri. Sobat Superiut, hari ini kita akan ngobrol hal yang keren banget, seru banget. Yuk, ikutin ya, karena Kak Jovita mau ngomong tentang hal yang penting banget buat kalian. Come on! Kamu perlu tahu tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual karena makin hari makin kesini semakin banyak kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi dan terutama di usia-usia remaja. Dan itu juga disebabkan karena masih banyak masyarakat yang menormalisasi mengenai pelecehan seksual. Misalnya, itu mah cuma main-main. Laki-laki mah biasa emang suka begitu. Kamu gak usah ambil hati. Kamunya aja yang baper, kamunya aja yang terlalu anggap itu serius dan sebagainya. Nah, karena dinormalisasi ini, maka banyak orang yang kemudian akhirnya menjadi melakukan pelecehan seksual. Nah, setelah itu kamu juga perlu mengetahui tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual karena diri kamu itu sungguh berharga. Kamu harus menjaga kesucian kamu, menjaga juga harga diri kamu, dan karena kamu berharga, maka kamu harus tahu bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual itu apa aja sih, sehingga kamu bisa menjaga diri kamu, dan kalau misalnya itu mulai terjadi pada diri kamu, kamu sudah bisa ambil tegas tindakan yang serius. Ya, jadi bentuk-bentuk kekerasan seksual itu ada berbagai macam bentuk. Mulai dari bentuknya yang sifatnya adalah kekerasan yang berupa verbal maupun non-verbal.
Dan non-verbal ini juga terbagi menjadi kontak dan non-kontak. Untuk kekerasan seksual yang sifatnya adalah berupa kekerasan dalam bentuk perilaku adalah sebagai berikut. Misalnya ini contohnya verbal dulu nih ya. Verbal itu misalnya catcalling, atau misalnya ada yang lewat kamu siwit gitu ya. Atau kemudian kamu bilang, wah pantatnya bahenol banget, atau hal-hal lainnya yang kamu membicarakan mengenai bagian-bagian tubuh dia, terutama organ-organ seksual dia, dan itu kamu utarakan lewat kata-kata. Jadi secara verbal itu sudah termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Nah, berikutnya adalah yang non-verbal. Kalau namanya non-verbal berarti kan tidak melalui kata-kata nih. Nah, itu ada dua bentuk. Ada yang kontak sama non-kontak. Kalau kontak itu adalah yang kamu berupa perilaku. Misalnya, kamu grepe, kamu pegang, kamu remes, dan sebagainya, sampai yang ke bentuk yang paling parah yaitu pemerkosaan. Nah, nggak cuma berhenti di situ, tapi bisa juga dalam bentuk non-kontak ya. Nah, bayangkan nggak pakai kata-kata dan nggak pakai perilaku juga, kok bisa namanya pelecehan seksual atau kekerasan seksual? Nah, karena yang non-kontak ini sifatnya adalah misalnya memperlihatkan atau mempertunjukkan. Pada saat contohnya kamu sedang menyeberangi jembatan penyeberangan jalan, tiba-tiba ada orang nih yang berpapasan dengan kamu dan kemudian dia melorotin celana dia dan dia memperlihatkan organ intimnya atau organ seksualnya kepada kamu. Itu termasuk juga dalam kekerasan seksual. Atau ada teman yang membagikan video bernuansa unsur seksual ke handphone kamu dan kamu terpaksa melihatnya. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Karena dia memaksa kamu untuk melihat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jadi kamu sudah tahu kan apa aja bentuknya. Biasa yang lebih banyak terjadi korban adalah cewek. Karena biasa cewek dianggap sebagai figur yang lemah, figur yang masih lebih bisa untuk bercandain, dan merasa bahwa cewek ini akan normalisasi dari si kaum pria bahwa tenang aja, dia mah nggak bakal lapor, dia mah nggak bakal berani, apalagi diancam-ancam sedikit dan sebagainya. Itulah kenapa yang terjadi lebih kepada kebanyakan korbannya adalah cewek. Dan dari data nih bahwa untuk pada saat perlakuan dari kekerasan tersebut itu justru terbanyak dari data terjadi di siang hari. Jadi bukan di malam hari. Pertama di siang hari, angka kedua tertinggi di sore hari, ketiga di malam hari, baru yang keempat di pagi hari. Dan juga dari data yang ada, justru terjadi kebanyakan di ranah publik atau umum. Jadi bukan di tempat sepi. Di tempat sepi memang ada, tapi terbanyak di publik. Kenapa? Karena di publik ini lebih banyak potensi terjadinya. Misalnya di halte, di dalam bus. Nah, itu kan kalau orang mau colek-colek, orang mau grepek-grepek, pegang-pegang, itu kan lebih gampang. Gitu. Makanya kenapa datanya paling banyak terjadi itu justru di siang hari dan di ranah umum. Dan kalau dari usia nih ya, kalau dari usia mungkin kamu akan kaget nih. Kamu akan mengira bahwa kebanyakan mungkin terjadi pada saat anak-anak itu masih SMP, SMA atau remaja. Tapi dari data ini rentang usianya sangat panjang. Bahkan untuk usia termuda yang pernah mengalami kekerasan seksual adalah di bayi usia 2 minggu. Dan untuk yang tertua adalah di nenek-nenek usia 70 tahun. Dan kalau kamu mau melihat bahwa mungkin pakaiannya kali yang mini dan sebagainya, dia yang mengundang sih dengan pakaiannya, itu nggak bisa juga. Karena dari data mengatakan bahwa justru nomor 1 korban yang mengalami kekerasan seksual terbanyak itu justru yang berpakaian tertutup. Misalnya pakai seragam, pakai kemudian jaket, pakai lengan panjang, pakai celana panjang. Nah, itu justru yang menempati posisi tertinggi untuk korban dari kekerasan seksual. Nah, dari data ini bisa kita simpulkan apa? Kita simpulkan bahwa stop untuk menyalahkan si korban. Karena korban nggak pernah salah dalam kekerasan seksual. Yang bersalah itu adalah pelakunya. Jadi, memang yang harus diberikan konsekuensi adalah pelakunya. Baik itu konsekuensi skala hukum maupun konsekuensi secara sosial. Kalau kamu mengalami kekerasan seksual di tengah keramaian, maka hal yang bisa kamu lakukan adalah kamu segera menyingkir dari situ. Kamu bisa berlari menghindari tempat tersebut atau bahkan kamu langsung meminta tolong pada orang yang ada di situ.
Dan bisa kamu juga menggunakan kerumunan yang ada untuk membantu kamu. Misalnya kamu bisa berteriak tolong dan sebagainya. Atau kamu bisa langsung ke petugas yang ada di sana. Intinya segeralah menjauh dari tempat itu. Dan kalau memang pada saat di situ kamu memang tidak memungkinkan untuk lari, kamu bisa menampakkan perilaku ataupun mimik bahwa kamu tidak menyukai hal ini. Dan yang terpenting, kamu segera mencari pertolongan yang sebisa mungkin yang kamu bisa lakukan pada saat itu. Apabila yang melakukan adalah teman kamu sendiri dengan dalih bercanda, maka kamu harus tegas menatap wajahnya, lihat ke matanya dan bilang, aku tidak suka kamu perlakukan seperti itu. Itu bukan bercandaan. Itu artinya kamu tidak menghargai aku. Jangan diulangi lagi. Dan kamu langsung menyingkir dari situ. Pada saat kamu harus mengatakan ini kepada orang tua, maka yang pertama kali harus kamu persiapkan adalah keberanian kamu. Karena kebanyakan korban itu tidak berani cerita ke siapapun. Karena merasa, nanti aku nggak dipercaya, nanti dibilang aku yang terlalu lebay dan sebagainya. Nah, intinya adalah beranikan dulu diri kamu, ingat kamu tidak bersalah. Kesalahan bukan di pihak kamu dan kamu adalah korban. Kamu ceritakan kepada orang tua kamu bahwa kamu sudah mengalami yang namanya kekerasan seksual. Ceritakan kepada orang tua apa yang menjadi detail dari kejadiannya, siapa yang melakukan dan di mana. Nah, pada saat kamu sudah menceritakan itu sudah langkah yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah lihat dari jawaban orang tua. Apabila kemudian orang tua mempercayai kamu dan kemudian ingin melaporkan kepada pihak yang berwenang dan sebagainya, nah maka kamu akan dibawa ke pihak yang berwenang. Di situ kamu harus menceritakan detailnya agar dilaporkan kasusnya. Karena kasus seperti ini harus dilaporkan supaya menimbulkan efek jera kepada si pelaku. Namun apabila orang tua kamu terkesan tidak mempercayai kamu dan menganggap bahwa ya udahlah, biarin aja lah itu lewat dengan sendirinya, kamu jangan berkecil hati karena kamu bisa melaporkan ke pihak yang lain, misalnya ke guru kamu atau bahkan ke lembaga-lembaga bantuan, misalnya yang ada di gereja atau di lembaga bantuan hukum. Kalau kamu melihat bahwa teman-teman kamu di sekitar kamu ada yang satu, seringkali bercanda atau ngobrol atau berbicara dengan nuansa-nuansa seksual, nah itu kamu sudah harus mulai hati-hati. Karena berarti orang ini adalah orang yang suka menjadikan seksualitas sebagai bahan bercandaan. Maka dari awal kamu harus tegas menyikapinya. Kemudian yang kedua, apabila ada teman kamu yang sangat ramah nih tangannya ya, misalnya pegang-pegang pantat, kemudian toel-toel kamu, atau kemudian megang paha kamu dan sebagainya. Jadi ramah nih tangannya ya, padahal dia dari jenis kelamin yang berbeda terutama dari kamu. Nah ini juga kamu harus waspada. Sahabat Super Youth, untuk kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas dan khawatir akan masa depan, pastinya nggak mudah banget ya. Kita mau ngajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kamu. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kamu bisa langsung curhat dan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Karena ada program Super Youth dan layanan konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu.